Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah kewajiban puasa Ramadan sejauh ini masih menjadi peristiwa yang belum banyak diketahui oleh umat Islam. Sebagai salah satu rukun Islam yang dikerjakan satu kali dalam setahun ini, ternyata memiliki sejarah yang cukup panjang dan unik. Umur ibadah puasa sama tuanya dengan umur manusia, karena merupakan salah satu dari 3 ibadah tua lainnya, selain sholat dan kurban. Jadi tidak hanya untuk umat zaman sekarang saja diwajibkan untuk berpuasa, namun juga umat sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 183. Tercatat awal pelaksanaan puasa pertama kali dilaksanakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Dikisahkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Nabi Adam berpuasa selama 3 hari tiap bulan sepanjang tahun, yaitu puasa putih yang senantiasa dilakukan pada saat bulan terang benderang tanggal 13, 14, dan 15. Disebut puasa putih karena pada tanggal itu tampak malam yang putih terang dengan sinar bulan. Riwayat lain mengatakan bahwa Nabi Adam berpuasa tiap tanggal 10 Muharram sebagai ungkapan rasa syukurnya lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkannya bertemu atau berjumpa dengan istrinya, Siti Hawa di Jabal Rahmah Arafah. Puasa bagi umat Islam memiliki makna yang sangat mendalam dalam rangka penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang muaranya adalah menjadikan seseorang menjadi hamba yang bertakwa. Seorang pakar tafsir Muhammad Quraisy Shihab dalam karyanya Membumikan Al-Quran menjelaskan, dari segi ajaran agama, para ulama menyatakan bahwa semua agama samawi sama dalam prinsip-prinsip pokok akidah, syariat, serta akhlaknya. Ini berarti bahwa semua agama samawi mengajarkan keesaan Allah, kenabian, dan keniscayaan hari kemudian. Sejarah puasa Ramadan menurut Imam Al-Qurtubi, seperti yang dikutip dalam buku yang berjudul Misteri Bulan Ramadan, karya Yusuf Burhanuddin, menyatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah orang pertama yang berpuasa pada bulan Ramadan. Nabi Nuh melakukannya setelah turun dari bahteranya, setelah badai menghantam negeri kaumnya. Puasa pada zaman Nabi Nuh dilakukan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keselamatan dirinya dan kaumnya dari badai dan banjir. Sejarah kewajiban puasa Ramadan tidak terlepas dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke negeri Yatsrib atau Madinah, sebab peristiwa tersebut merupakan titik pijak penyempurnaan syariat Islam di kemudian hari. Puasa Ramadan diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya pada bulan Sa'ban tahun kedua Hijriah, tepatnya 1,5 tahun setelah umat Islam hijrah ke Madinah, atau setelah umat Islam diperintahkan untuk memindahkan kiblatnya dari Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Menurut suatu riwayat, sebelum turunnya perintah puasa Ramadan, Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya serta kaum muslimin melaksanakan puasa pada setiap tanggal 13, 14, dan 15 bulan-bulan Komariah. Selain itu, mereka juga biasa berpuasa tanggal 10 Muharram sampai datang perintah puasa wajib di bulan Ramadan. Syekh Mana Al-Qatan menceritakan dalam kitabnya Tarikh Tasri Al-Islami bahwa puasa awal mula disyariatkan setelah peristiwa hijrah Nabi ke Madinah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadits dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika tiba di Madinah, Rasulullah SAW menyaksikan umat Yahudi Madinah berpuasa Asyura. Puasa apa? Tanya Rasulullah SAW. Ini adalah hari Asyura, yakni hari yang baik, karena Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari serangan Raja Firaun. Kemudian, Nabi Musa berpuasa pada 10 Muharram sebagai tanda syukur kepada Allah, jawab Yahudi Madinah. Lantas Rasulullah SAW kemudian juga ikut berpuasa Asyura dan memerintahkan sahabatnya untuk wajib berpuasa Asyura tanggal 10 Muharram. Rasulullah melanjutkan, "Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian," sabda beliau. Pada awalnya, umat Islam diwajibkan berpuasa Ramadan sampai waktu maghrib. Setelah berbuka, mereka masih diperbolehkan makan,
minum, dan melakukan hubungan suami istri, hingga kemudian melakukan salat Isya dan tidur. Setelah melakukan salat Isya dan tidur, mereka tidak diperbolehkan lagi untuk makan, minum, atau berhubungan suami istri hingga tiba saatnya waktu berbuka. Namun, praktik ini benar-benar menyulitkan umat Islam, sehingga tidak sedikit yang melanggar larangan tersebut. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah ayat yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 yang menyatakan, umat Islam diperbolehkan makan, minum, dan berhubungan intim dengan para istrinya sepanjang malam bulan puasa hingga terbit fajar atau masuk waktu sholat subuh. Tentu saja ayat tersebut disambut gembira oleh umat Islam kala itu, sembari memanjatkan syukur atas kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan bahwa ada seorang bernama Silmah. Siang hari ia bekerja hingga petang, kemudian ia mendatangi keluarganya, kemudian ia salat Isya, kemudian langsung tertidur dan tidak sempat makan maupun minum hingga datang subuh. Maka ia dari tertidur tadi sudah dalam keadaan berpuasa lagi. Lantas di pagi hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya yang sudah dalam keadaan letih berat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan kepadanya, "Sepertinya engkau dalam keadaan letih berat." Ia menjawab, "Iya, wahai Rasulullah, aku kemarin bekerja berat, aku pulang lantas tertidur hingga aku berpuasa pada pagi harinya." Di lain kesempatan, Umar pun menggauli budak wanitanya atau istrinya setelah Umar tidur. Kemudian ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kasus yang ia alami. Lantas turunlah firman Allah, "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam." Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Guru besar hukum Islam di Mesir, Syekh Muhammad Afif Al-Baijuri, atau dikenal dengan nama Syekh Muhammad Hudari, mengatakan pada tahun pertama perintah wajib puasa Ramadan, para sahabat dilarang untuk mendekati istri mereka pada malam-malam puasa, akan tetapi aturan tersebut dirasa berat oleh para sahabat. Al-Quran kemudian meringankan keberatan dan kesulitan pelaksanaan ibadah Ramadan tersebut melalui surah Al-Baqarah ayat 187 yang membolehkan mereka untuk menggauli istri pada malamnya. Selain itu, pada awalnya juga, umat Islam diberikan pilihan antara mengerjakan puasa Ramadan atau mengeluarkan fidyah sebagai dendanya jika tidak melaksanakan puasa Ramadan. Hal ini disebutkan oleh Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Dalam surah tersebut, secara jelas memberikan pilihan kepada umat Islam yang mampu melakukan puasa untuk berpuasa atau membayar fidyah sekiranya ia memiliki beban atau kesulitan tambahan, yaitu mengeluarkan fidyah berupa memberikan makan kepada fakir miskin setiap harinya. Meski demikian, pilihan puasa tetap lebih baik daripada fidyah. Prinsip pemberlakuan hukum secara bertahap merupakan metode Al-Quran. Tahapan ini yang juga dilakukan Al-Quran terhadap kewajiban puasa. Puasa merupakan ibadah yang sulit, terlebih bagi masyarakat di negeri tertentu seperti Hijaz dan bagi masyarakat muslim-muslim awal yang umumnya dalam keadaan fakir dan susah, sehingga butuh mengerahkan kemampuan fisik untuk mendapatkan penghasilan harian. Ketika masyarakat telah terbiasa dengan ibadah puasa, Al-Quran menghapus pilihan fidyah tersebut melalui surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu yang hadir atau berada di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain.
Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Kita dapat menyimpulkan bahwa tahapan kewajiban puasa itu melalui 3 tahapan. Sebagaimana riwayat hadits Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Jarir, Ibnul Munzir, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Kewajiban tahap pertama, yaitu kewajiban puasa selama 3 hari dalam setiap bulan dan puasa Asyura. Tahap kedua, kewajiban puasa Ramadan dengan pilihan berpuasa atau membayar fidyah. Mereka yang ingin berpuasa dipersilahkan dan mereka yang memilih berbuka puasa dipersilahkan, tetapi diganti dengan mengeluarkan fidyah. Sedangkan tahapan ketiga, kewajiban puasa Ramadan tanpa pilihan berpuasa atau fidyah bagi mereka yang mampu secara fisik. Oleh karena itu, wajib hukumnya berpuasa bagi yang mampu, akan tetapi siapa yang sakit, tidak mampu berpuasa atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Sejarawan Muslim, Ibnu Katsir, meyakini bahwa ajaran puasa sudah ada sejak zaman Adam dan Hawa. Dalam tafsir As-Salabi, disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam pun pernah menjalankan puasa 3 hari ini. Diriwayatkan, sewaktu diturunkan dari surga ke muka bumi, Nabi Adam terbakar kulitnya oleh matahari, sehingga tubuhnya menghitam. Kemudian, ia didatangi oleh malaikat Jibril, dan ditanya, "Wahai Adam, maukah tubuhmu kembali memutih?" Nabi Adam menjawab, "Tentu saja." Malaikat Jibril melanjutkan, "Berpuasalah engkau pada tanggal 13, 14, dan 15. Ia pun berpuasa. Pada hari pertama, memutihlah sepertiga tubuhnya. Pada hari kedua, memutihlah 2/3 tubuhnya. Pada hari ketiga, memutihlah seluruh tubuhnya." Maka kemudian puasa ini disebut dengan puasa Ayyamul Bid atau hari-hari putih. Dalam keterangan lain, Nabi Adam berpuasa pada hari Jumat untuk mengenang peristiwa penting, yakni dijadikannya dia oleh Allah, hari diturunkannya ke bumi, dan diterimanya tobat Adam oleh Allah. Sesungguhnya Allah menjadikan Adam pada hari Jumat, diturunkan di bumi pada hari Jumat. Dia bertobat kepada Allah atas dosanya memakan buah hulwi pada hari Jumat dan wafat pun pada hari Jumat. Hadits riwayat Bukhari. Kedua, puasanya Nabi Daud, yaitu sehari puasa sehari tidak. Begitu seterusnya di hari berikutnya secara berselang-seling. Umat Islam sering menyebutnya dengan puasa Daud, yaitu sehari puasa sehari tidak. Disebut puasa Daud karena puasa itu dahulu telah dilaksanakan oleh Nabi Daud dan para pengikutnya. Penjelasan soal puasa Daud ini didasarkan pada sebuah hadits, sebaik-baik sholat di sisi Allah adalah sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Dan sebaik-baik puasa di sisi Allah adalah puasa Daud. Nabi Daud dulu tidur di pertengahan malam dan beliau salat di sepertiga malamnya dan tidur lagi di seperenamnya. Adapun puasa Daud, yaitu puasa sehari dan tidak berpuasa di hari berikutnya. Hadits riwayat Bukhari. Ketiga, puasa tanggal 10 bulan Muharram sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi yang merupakan umat Nabi Musa alaihissalam. Sebelum Islam datang, orang-orang Arab terutama kaum penganut agama Yahudi sudah terbiasa melakukan puasa pada tanggal 10 di bulan Muharram. Karena dilaksanakan setiap tanggal 10 Muharram, maka puasa itu kemudian disebut dengan puasa Asyura. Praktek puasa Asyura ini kemudian masih dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai metode dakwah untuk mengajak ahlul kitab Yahudi dan Nasrani untuk masuk Islam. Dengan Nabi berpuasa Asyura ini, orang Yahudi akan berpikir ternyata syariat Islam tidak jauh berbeda dengan syariat Nabi mereka, Musa alaihissalam. Menurut sejarah dan dijelaskan dalam sebuah hadits, awalnya Rasulullah SAW berpuasa Asyura ketika masih berada di Makkah dan pada saat itu beliau tidak memerintahkan yang lain untuk melakukannya. Namun, ketika beliau tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi melaksanakan puasa Asyura dan memuliakan hari tersebut. Maka, Nabi memerintahkan para sahabat untuk melakukannya. Puasa Asyura diwajibkan pada masa itu. Namun setelah ada perintah kewajiban puasa Ramadan, puasa Asyura ditetapkan oleh Nabi menjadi puasa sunnah. Selain itu, dalam hal ritual ibadah puasa, Nabi Musa juga pernah melakukan puasa selama 40 hari. Hal ini berawal ketika Nabi Musa di Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saat itu, beliau tidak makan roti, bahkan tidak minum sedikit pun. Nabi Musa juga bertapa melampaui batas normal manusia. Ketika beliau telah selesai melakukan bertapa tersebut, beliau turun dari Gunung Sinai, dan betapa mengejutnya. Wajah beliau keluar cahaya yang begitu terang, tampak berbinar, sehingga orang-orang terkesima saat melihatnya. Hal ini yang menjadi keajaiban yang terjadi pada Nabi Musa. Ritual ibadah puasa 40 hari 40 malam ini kemudian diteruskan oleh bangsa Yahudi. Mereka memiliki keyakinan bahwasanya puasa tersebut dapat memberikan jalan agar segala yang diinginkan tercapai. Bukan hanya itu, puasa ini juga dipercaya bisa menolak bahaya atas bencana yang menimpa. Keempat, puasa Nabi Nuh bersama kaumnya. Dalam tafsir At-Tabari dikemukakan, puasa juga pernah dilaksanakan oleh Nabi Nuh alaihi salam, yaitu puasa Asyura, sewaktu turun dengan selamat dari kapal yang ditumpanginya. Disebutkan, pada awal bulan Rajab, Nabi Nuh alaihi salam mulai menaiki kapalnya. Saat itu, ia bersama para penumpang lainnya berpuasa. Kapal pun berlayar hingga 6 bulan lamanya. Pada bulan Muharram, kapal berlabuh di Gunung Judi, tepat pada hari Asyura. Maka ia pun berpuasa, tak lupa memerintah para pengikutnya, termasuk hewan bawaannya, untuk turut berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah. Selain itu, Nabi Yakub alaihi salam, nenek moyang kaum Yahudi, juga melaksanakan puasa yang dipersembahkan untuk keselamatan putra-putranya. Nabi Yusuf alaihi salam pun menjalankan puasa, terutama ketika ia berada di penjara. Kisah dipenjarakannya Nabi Yusuf telah banyak diceritakan dan ditekankan bahwa puasanya dilakukan selama ia dalam penjara. Nabi Yunus alaihi salam juga, yang terkenal dengan kisah ditelan ikan paus, juga berpuasa selama ia berada di dalam perut ikan tersebut. Baik Nabi Yusuf maupun Nabi Yunus, keduanya mengalami situasi terpenjara. Nabi Yusuf terkurung dalam penjara, sementara Nabi Yunus terperangkap dalam perut ikan paus. Namun keduanya tetap berpuasa dalam kondisi tersebut. Walau alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.